Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin ini. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang setelah berdoa itu apa yang harus dilakukan setelah dikabulkan. Iya. Jadi banyak nih orang yang berdoa, Pak Ustadz, ya pengen kaya, pengen kerjaannya itu lancar lah, jualannya berhasil. Saya juga kan berdoa mendapatkan istri yang baik. Hah? Istri yang baik. Mendapatkan? Ya. Bukan udah dapat? Iya, ini kan saya berdoa dulu kan, ceritanya gitu. Setelah itu semua dikabulkan lah istilahnya gitu Pak Ustadz. Dapat istri akhirnya. Berdoa pengen punya anak, dikasih anak. Apakah tugas orang-orang yang berdoa itu selesai sampai di situ Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau doa seseorang itu sudah dikabulkan, orang itu berpikir itu sudah selesai. Minta kaya dikasih Allah, umpama, ini hanya umpama ya. Minta kaya dikasih oleh Allah Ta'ala kekayaan. Apakah itu sudah selesai kalau sudah kaya? Belum. Kecuali kalau dia minta kaya oleh Allah Ta'ala dikasih kaya, kalau mati ya itu selesai. Kalau dia ingin punya istri, istrinya baik, nah, setelah lihat dia istri, kemudian digauli, kemudian kan lagi enjoy, enak-enak, nikmat, manja-manja, mati ya itu selesai. Berarti doanya segitu gitu. Doanya segitu. Tapi kan kenyataannya enggak gitu Pak Ustadz. Lah iya. Makanya saya cerita selesai itu yang bagaimana kan gitu ya. Gitu. Iya. Makanya pada waktu dulu kamu itu bekerja, diterima, ya. Kerja happy. Ya. Kan gitu. happy, kemudian kamu pensiun karena nggak mungkin kamu kerja terus. Iya betul. Nah, pekerjaan itu yang mendapatkan kamu rezeki lah kasarannya. Entah itu rezeki itu anyep, dingin atau rezeki panas terserah ini. Nggak bahas rezeki kalau ini. Iya. Ya. Tapi kan akhirnya kamu pensiun juga kan gitu. Betul, ya. Jadi semua hal itu tidak akan sama setiap saat, setiap harinya. Nggak langgeng begitu doa itu ya Bang? Nggak bisa. Yang langgeng itu hanya Allah aja. Allah itu langgeng, neraka itu langgeng, surga itu langgeng, itu langgeng. Kalau kamu mau tanya akhirat, ya, itu langgeng. Dunia itu nggak ada yang langgeng. Kamu pengen nikah, ketemu sama istri yang baik, yang punya istri yang baik, kan gitu. Betul. Nah, haji nikah pengen punya istri yang baik, ya. Kemudian ya bener. Kemudian tapi haji doanya itu namanya ya Allah berikan aku kesabaran menjadi suami. Nah sudah. Salah nggak itu doanya? Loh nggak salah. Allah itu pintar sekali masukinnya, kan gitu. Dikasih baiknya. Baiknya di mana umpamanya ngerti tentang masalah agama kan baik. Nah, bagian sabarnya dikasih juga gitu. Nah apakah itu selesai? Kan nggak selesai. Sekian puluh tahun kan nggak selesai akhirnya. Nah dari doa itu tetap ada ujian-ujian. Seseorang minta pada ustadz diberi amalan. Wah. Agar dia itu kaya, agar dia itu sukses. Oke. Ya, ini umpama ya, tapi itu benar banyak ustadz-ustadz yang menyuruh seperti itu. Oke. Apakah kalau umpamanya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kaya atau sukses, apakah itu berhasil? Apakah itu berhenti? Kan enggak. Dia itu minta kaya, sebenarnya dia itu minta diuji oleh Allah Ta'ala. Oh gitu? Iya, kamu minta istri, kan dapat istri. Iya. Ujian nggak bagi kamu? Ujian? Iya, sedikit.
yang banyak itu istrimu, kamu uji sebenarnya. Kan gitu. Jadi gimana itu? Bukan gimana. Kalau nggak minta nanti nggak dikasih. Makanya di sini kan intinya itu apakah setelah selesai doa dikabulkan? Apakah selesai? Kan enggak. Oh, berarti doa terus ya Pak Ustadz? Lah iya, benar toh. Seperti itu doa pengen nikah, setelah nikah, kan gitu. Selesai? Kan nggak selesai. Gimana tuh Ji? Doanya Haji itu dengan doa yang pertama itu nggak nyambung-nyambung karena keinginannya kan beda-beda siapa. Dengan istri yang satu itu nama tidak berubah, bentuk yang berubah. Gitu. Itu doanya bisa berubah loh. Ya Ji? Iya benar. Kan gitu. Jadi sebenarnya seorang itu minta kaya, ustadz itu ngasih amalan kaya maunya, walaupun sebenarnya saya kurang setuju kan gitu ya. Kalau umpamanya Allah mengizinkan, semuanya Allah mengizinkan kan gitu ya. Maksudnya semua Allah mengizinkan, semua terjadi itu atas izin Allah maksud saya ya. Kalau Allah mengizinkan terjadi, apakah itu selesai? Kan enggak. Bisa aja itu harta itu hanya menguji dia aja. Setelah dia dapat harta, dia mau ngapain? Ujub, riya, bangga, sombong itu kan pasti akan muncul. Kemudian dia apa dari pokok itu? Dia mulai muncul apa lagi? Merasa yang menjadikan kaya itu ini, merasa yang menjadi kaya itu ini, merasa yang menjadi kaya ini. Menyimpang malah. Akhirnya itulah kalau dia tidak bicara bahwa yang menjadikan saya itu diizinkan punya itu adalah Allah. Dia melakukan kesyirikan. Dia menyelingkuhi Allah dengan ini tadi. Sebenarnya itu. Dan itu syirik yang memang tidak begitu tampak. Jadi hanya orang-orang yang imannya kuatlah yang tahu. Kalau nggak kuat nggak tahu. Itu syirik. Syirik yang tidak tampak tapi dia lakukan. Dan ini jelas besok-besok pasti masuk neraka. Nah, ini yang banyak orang tidak pernah pahami, bahwa sebenarnya semuanya itu ketentuan dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati, apakah dengan doa kemudian diizinkan oleh Allah Ta'ala, apakah selesai? Enggak, bisa aja dengan uang itu malah habis semuanya. Dengan uang itu dia nikah lagi, nggak cuma 1 sampai 3 mamanya, kan bisa. Dengan uang itu dia nyakitin hati istrinya, kan gitu. Bisa. Kok bisa sambil senyum kamu? Gitu. Dia main-main sendiri. Main-main sendiri. Kan begitu akhirnya. Nah, disinilah sebenarnya itu orang yang minta harta itu orang yang minta diuji oleh banyak sekali ujian yang akan disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang seperti itu. Dia sanggup apa tidak sanggup itu akan mengikuti dia, itu akan mengintili dia istilahnya. mengikuti dia benar, sampai di mana dia dengan harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun harta itu istijrat, tetap aja itu diuji ya. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu belum selesai. Setelah doanya dikabulkan Allah itu belum selesai. Dia harus menyelesaikan ujian demi ujian. Kalau seseorang itu berdoa minta diberi kesabaran karena mungkin menghadapi istri yang ngomel yang ini, terus dia, ya Allah berikan aku kesabaran untuk menghadapi istriku. Ini nanti akan diuji lagi dari sabarnya itu Pak Ustadz. Kan kalau punya istri yang ngomel itu kan bentuk ujian yang dulu dipilih. Kan gitu. Iya. Dipilih. Kan nggak tahu. Memang nggak tahu semuanya. Tapi kan dari lisan, umpamanya doa pengen menjadi suami yang sabar. Loh kan berarti si istri itu akan begitu terus. Dah gitu ya. Lah kan mau jadi suami yang sabar kan terus ada ujian. Gimana? Jadikan saya imam yang soleh itu bisa malah berhenti. Bisa. Tapi juga harus mohon yang lain. Mohon yang lain, umpamanya dimudahkan. Istri saya menjadi solehah umpamanya. Selamatkan istri saya ya Allah, kalau tidak bisa menjadi solehah, selamatkan bentuk yang bagaimana saya tidak tahu. Agar dia menjadi solehah.
Jadi nanti selamatkan agar istri saya menjadi solehah. Itu nanti Allah yang ngukur sendiri, kita nggak ngerti solehahnya di hadapan Allah itu kayak apa. Kalau memang dilihat ini kayaknya istri-istri ini bisa, ya bisa terbentuk nanti. Dia akan mengalami suatu kasus yang dia trauma sehingga akhirnya dia mulailah dia nurut sama imamnya, kan begitu. Tapi kalau memangnya dilihat oleh Allah Ta'ala nggak mampu, ya selamatkan ya Allah, ya beda itu tetepan. Apa itu selamatnya? Si istri bisa aja pergi ke alam kubur, meninggal. Ya. Jadi itu Allah yang ngatur sedangkan kita. Cuma kalau memang kita tidak berani yang aneh-aneh, ya mohonlah ya Allah mudahkan keluargaku, aku, istriku dan anak-anakku, mudahkan keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, Allah yang ngatur nanti. Oh iya. Kan seperti itu. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan sampai apa yang diperbuat istriku menjadikan imanku luntur kepadamu. Nah, ini kan beda sudah nih. Ini sudah permohonan nih. Jangan sampai apa yang dilakukan istriku menjadikan imanku luntur kepadamu ya Allah. Mudahkan keluargaku menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu aja ringan. Bukan minta sabar itu Pak Ustaz. Nah, kalau minta sabar ya diuji terus. Waduh. Kan seperti itu. Apalagi minta diselamatkan ya. Ya kalau suami istrinya juga minta selamatkan suaminya gitu. Karena dia kan sama. Nanti matinya dua-duanya bareng kan gitu ya. Ustaz tadi kan Ustaz jelaskan tuh. Kalau setelah berdoa dia menurut di mata manusia tuh dikabulkan lah. Apa yang dia minta tuh dikabulkan. Nah, itu kan datang lagi ujian. Ujian itu dari hati orang tersebut ataupun dari orang lain yang mengujinya dia. Jadi menyikapi hal ini harus bagaimana Ustaz supaya lulus ujian ataupun ujiannya kecil ringan lah, bisa diselesaikan. Itu harus gimana Ustaz? Kan gini, kita itu meyakini Allah itu yang mengatur rizki kita, bener nggak sih? Betul. Kita itu sudah yakin, tapi kenapa tiap doa selalu minta kaya? Nah itu. Lah itu kan kita nggak yakin kalau Allah mengatur rizki kita. Salah. Itu bener dari kalimat itu nanti renungkan aja paham kok. Oh iya ya. Jadi saya nggak yakin Allah mengatur rezeki saya. Akhirnya kan begitu kalimatnya. Nah, dengan kata lain kita nggak boleh meminta rizki dong berarti. Begini, meminta rizki itu boleh. Tadi saya bilang apa? Kita minta kaya. Kan beda. Gitu. Karena rizki banyak. Karena rizki kan banyak. Sesuatu yang baik dari Allah Ta'ala. Tidak hanya berupa harta. Jangan bilang tidak hanya berupa harta. Nanti, oke, saya akan menyelesaikan ini. Tidak hanya berupa harta. Oke, kan gitu ya? Sebenarnya rizki itu harta yang memang tidak sebegitu berapa, tapi keluarganya rukun dan bisa makan sehari-hari. Rizki nggak itu? Rizki, kebahagiaan atau ketentraman. Nah, tapi orang nafsunya itu tidak kuat dia. Inginnya kaya. Karena ada keinginan yang mau dicapai. Karena ada keinginan yang mau dicapai oleh dia menurut nafsunya dia sendiri. Sehingga keinginan itulah yang maunya didoakan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia minta bantuan dengan para ustadz atau para kiai itu. Begitu caranya. Dengan bantuan mereka. Saya nggak mau. Yang begitu saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena apa ya? Karena memang kalau memang dia sudah ikhtiar, alhamdulillah, lanjutkan aja ikhtiar. Berdoa aja, mohon dimudahkan dalam mencari rizki halal, thayyib, mohon dimudahkan. Cukup kok nanti Allah yang ngatur. Nggak terlalu muluk-muluk daripada minta kaya, daripada minta sukses. Nggak ada kesuksesan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini mohon ini. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia. Di dunia bahagia itu kaya bukan sih sebenarnya? Kan gitu. Semua doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala itu nggak akan bisa selesai pada waktu Allah sudah mengabulkan atau istijrat dari Allah Ta'ala. Kan kita nggak tahu
Wong Allah itu tidak pernah membisikin manusia yang ingin kaya, dibisikin, ini hartamu istijrat ya. Kan nggak pernah. Kan gitu. Wah, itu kan nafsu sebenarnya. Itu kan nafsu. Minta kaya, minta harta itu kan nafsu. Kalau minta kebahagiaan dunia itu, itulah Allah. Jadi dunia itu tidak diukur dengan harta. Dunia itu diukur dengan hati. Karena yang kita cari akhirat. Udah diceritakan banyak di dalam Quran bahwa dunia ini fana, dunia ini bisa menipu, dunia ini sandiwara, dunia ini hanya kelakar, dunia ini hanya main-main. Tinggal milih mana nih. Kalau mamanya kamu ingin main-main, ya sudah, kamu hanya dapatnya di dunia senengnya. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bahwa kalau saya malah mintalah ampunan kepada Allah Ta'ala terus menerus dan bersyukurlah atas karunia dan nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala terus menerus, dan itu akhirat. Ampunan itu akhirat, bersyukur atas nikmat dan karunia Allah itu akhirat, bukan dunia. Harta nggak perlu, yang penting kita ikhtiar. Kan seperti itu, sehingga kita nyaman. Nah, di titik itulah sebenarnya nanti ujiannya, kata Haji C, ujiannya ya insya Allah nggak berat-berat, kan gitu. Kalau Haji C tadi gimana caranya ujian nggak berat, ya begitu caranya. Jadi seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dikabulkan doanya, terkabul, ingat ya, itu bukan selesai, itu bukan ending. Jadi itu baru permulaan permainan ujian demi ujian yang mengerikan disiapkan. Baik nanti diuji di dunia maupun hasilnya nanti dirasakan di akhirat. Jelas itu. Jelas, sangat jelas. Doa yang sudah dikabulkan sama Allah Ta'ala tidak berhenti. Doa ingin kaya tidak berhenti di situ setelah kaya. Doa ingin istri sukses, anak sukses tidak berhenti di situ. Apakah ada ujub, riak, bangga dan sombong? Tidak akan berhenti. Yang jelas semuanya itu ujian. Jadi jangan dianggap remeh doa seseorang yang minta kekayaan, minta sukses, jangan dianggap remeh. Dia mempersiapkan dirinya untuk menerima ujian lebih besar daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Apakah hanya minta kayu, sukses dan sebagainya, atau kita memang benar-benar sesuai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup seperti itu, ikhtiar. Doa yang sering kita lantunkan, mohon ampun dan bersyukur atas karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala. Cukup. Dan itu akhirat. Akhirat. Terus-menerus akhirat. Salah nggak salah kita mohon ampun, salah dan salah kita mohon ampun, dosa nggak dosa kita mohon ampun. Karena kita tidak tahu catatan dosa, karena tidak pernah malaikat atid itu ngasih rapot kita, ini loh dosamu jumlahnya sekian, nggak akan pernah. Jadi lebih baik kita itu tahu dosa kesalahan kita daripada kita bangga dengan ibadah-ibadah kita. Bangga dengan ibadah kita itu tetap dinamakan sombong dan pasti masuk neraka. Mudah-mudahan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi saudara kita yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.